Oke, salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Mukhtar dari OS TV, dan kali ini kita akan membahas tentang bela diri yang sama-sama dari Jepang, dan mungkin bagi teman-teman yang karate banyak gerakan yang sama. Dan lalu apa bedanya? Yaitu Daido Juku Kudo. Dan saya mengundang langsung Chief Instructor Daido Juku Kudo Indonesia. Nih, silakan. Oke, saya Ranu, apa kabar? Halo, baik. Nah, ini kan kita pernah melihat ada bela diri kudo ya namanya, kudo atau Daido Kudo ya. Ini sebenarnya apa sih? Karena kalau sepintas pakai baju karatenya sama-sama, tapi modelnya seperti yang saya lalu pakai ini, warnanya ada apa namanya, putih, ada biru, kayak judo malah. Nggak bisa diceritakan sedikit nggak? Halo semua, Kudo ya. Kudo ini kan sebenarnya bela diri hybrid ya. Bela diri hybrid sebenarnya foundernya itu Jukucho Takashi Azuma ini dulunya adalah salah satu murid dari Sosai Oyama, foundernya Kyokushin Karate. Terus dia coba mengembangin hybrid bela diri Jepang gitu. Jadi bukan yang cuma standing aja, tapi dia coba gabungin dari mulai standing, throwing ya, kayak bantingan judo, bantingan bulat, terus juga masukin unsur dari grappling juga gitu. Jadi ya lebih mirip MMA, tapi nggak menghilangkan tradisi budonya sendiri gitu. Dapat dikatakan tuh seperti kayak budo MMA ya. Jadi apa? MMA ya, tapi jadi, masih mengindahkan tradisional. Iya, jadi tetap menjaga tradisi dari budonya bela diri Jepang tetap ya. Jadi tetap kita pakai rape, tetap pakai tetap pakai, kalau kita melatih tetap ada upacaranya dulu gitu, ada mukso segala macam gitu kan. Jadi tetap itu tetap dipertahankan gitu, walaupun secara teknik udah modern gitu, karena hampir sebagian besar teknik itu udah nggak pakai istilah Jepang lagi gitu. Udah nggak pakai istilah Jepang lagi, tapi kalau saya lihat ada beberapa gerakan yang memang mirip sama gerakan karate ya. Iya, jadi memang karena basicnya juga dari karate ya, jadi tetap dipertahankan kayak, tapi saya ralat sedikit kayak teknik tendangan itu kita pakai posisi geri, masih pakai megeri gitu, masih pakai geri lah gitu. Cuma kalau untuk pukulan kita sudah pakai istilah kayak jab, straight, uppercut, hook gitu. Jadi memang mengadaptasi ya, kalau saya lihat itu ada adaptasinya. Ya, dibikin lebih simpel ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman yang sekarang lah gitu. Karena bisa dibilang orang zaman sekarang tuh malas untuk belajar kata, belajar jurus lagi gitu. Nah, di Kudo ini cuma ada empat unsur latihan, cuma empat. Satu Kihon, Idogeiko tetap ada, Kumite. Itu aja. 3, bukan 4. Kihon, Idogeiko, dan Kumite. Nah, biasa kan kalau di karate kan ada 4 ya, sampai Ricky ya. Umumnya sih hanya Kihon kata Kumite sih dasarnya. Kihon kata Kumite ya. Tapi nanti pengembangannya bisa macam-macam. Iya, kalau kita di kata ini di skip di situ. Ya, jadi ada kata. Oh iya, berarti nggak ada kata ya. Ini yang menarik, nggak ada kata ya. Nggak ada kata. Berarti latihannya itu dari Kihon, langsung bagaimana penerapan dari Kihon tersebut ke Kumite ya. Betul. Iya, tapi tetap ada Idogeiko, tetap ada. Ada. Terus Idogeiko paling kan langsung pengarahan antara Kihon ke Kumite-nya kan. Betul. Itu yang langsung dipraktikin. Bahkan kalau latihan di sana, Kihon itu cuma sebentar, cuma sekadar biar panas aja, langsung suruh pakai gear, langsung sparring.
Nah, bicara tentang gi, boleh kasih lihat nggak ginya seperti apa? Mungkin bisa berdiri sedikit. Kelihatan nggak ya? Segini. Ya, kalau saya lihat itu ginya hampir sama kayak gi karate, cuman panjang lengannya lebih ke sesikut ya. Sesikut. Ya, jadi ini dibikin 3/4 sama kayak Kyokushin Karate. Kebetulan Oh, saya sih. juga dari Kyokushin Karate juga. Dia segini aja, ya. Kemudian lambang ya. Ya, apa namanya, kanjinya di sini ada kanjinya nih kudo, Do ya. ada kudo. Oh, sebelah kirinya Deidojuku, di dada kirinya Kudo. Kalau sabuknya itu ada strip ya. Ya, stripnya dan ini sama lah, sama kayak apa namanya, kayak karate, taekwondo juga sama, ada stripnya juga di situ. Oke. Menarik ya. Nah, lalu tadi diceritakan ada Kihong, Idogeko, sama Kumite. Kumite aja. Bisa kasih gambaran sedikit nggak Kihongnya seperti apa? Idogeko seperti apa? Oke. Kalau Kihonnya, karena ini agak beda sedikit sih dengan bela diri Jepang yang biasa ada gitu ya. Ini semi latihan ya, kita hanya menunjukkan gerakan saja, tidak latihan. Gak apa-apa, bagi yang lain mungkin mau mengikuti, tapi silakan untuk menyesuaikan kondisi saja. Silakan. Oke, ini di sini nih memiliki kelihatan ininya enggak? Kelihatan. Itu kaki kirinya agak ke depan sedikit ya itu ya. Sebentar, ini aja saya. Segini cukup? Ya, cukup. Oke. Yang pasti satu, kita nggak sama dari segi kamenya sendiri itu nggak seperti di pinggang sini ya, tapi kita langsung di sini. Oke, posisi posisi sama seperti ya, sama seperti boxing ya, di tangan di cover, double cover ya. Kayak tadi saya bilang, teknik pukulan itu udah mengikuti dengan istilah modern gitu, kayak jab, straight, uppercut, hook. Jadi kalau misalkan ini jab, berarti kita kalau misalkan kaki kiri depan, berarti jabnya yang kiri ya, langsung kiri depan ya. Jadi enggak straight, ini jab ya, lalu straight. Hampir sama kayak Kizami-nya karate sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, sama kayak Kizami. Coba mungkin bisa diperagakan lagi. Oke, ini jab ya. Jadi misalkan kaki kiri depan, ini jabnya depan. Ya. Jadi tangan yang depan misalkan kiri depan, berarti jabnya yang kiri. Oke. Kalau misalkan ini straight ya. Pakai tangan yang belakang, misalkan kaki kanan kita yang belakang, berarti straightnya yang kanan. Ini kayak Gyakusuki-nya karate ya. Ya, cuma memang untuk Kihon kita posisi kuda-kudanya hanya kuda-kuda yang selebar bahu aja. Bahu ya, berarti fighting stance ya. Fighting stance, betul. Jadi kalau saya juga di Kyokushin juga ada Kihonnya, biasanya kalau kita dari ada beberapa ada dari Sanchin, sorry. Oke. Dari Sanchin, kuda-kuda Sanchin, cuma kalau kita dari sini di kuda-kuda seperti ini. Oke, sebentar, ada pertanyaan tadi dari Fauzi, mana ya? Kok jadi hilang? Oh, ada nih. Silakan. Mas Fauzi Kukuh Ganda. Halo, tadi sempat raise hand. Atau si Melanu sementara itu silakan, audionya mungkin agak feedback, kayaknya karena menggunakan dua device. Salah satu mungkin. Sebentar, yang saya matiin yang ini dulu. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan di Facebook, silakan juga kalau ada pertanyaan ditanyakan saja di Facebook komen. Saya akan memonitor. Oke. Gini ya, kelihatan ya? Ya, oke, ini better. Oke, mungkin bisa lanjut lagi tadi penjelasannya. Tadi berarti kita udah menemukan jab sama cross ya. Tangannya depan. Ya. Di straight. Jadi dari sana straight ya. Atau saya sebutnya juga kadang cross juga. Jadi ini jab, ini cross. Atau mungkin jab atau straight.
ya. Oke. Oke. Terus ada uppercut. Nah, Ya. Uppercut ini ada dua macam. Oke. Uppercut ini ada yang Judan, ada yang Jodan. Jadi ada yang Judan ini di arah perut, ya. Ada yang Jodan di arah kepala. Ya. Jadi kanan, kiri. Kiri terus kanan juga. Ini sama, namanya mau kanan mau kiri namanya sama uppercut juga. Cuma arahnya aja yang membedakan. Oke, jadi misalkan ini Judan, ini Jodan ke atas. Ya. Selanjutnya. Oke. Terakhir hook, ya. Ini sama arahnya, kanan mau kiri sama, cuma bedanya adalah di arahnya aja. Kalau misalkan ke arah perut yang Judan ini agak turun sedikit badannya, baru putar ke bawah, ya. Tapi kalau misalkan ke Jodan ini langsung aja putar. Yang kiri kanan sama, ya. 1, 2. Oke, yang terakhir di Kihon pukulan ini cuma ini yang masih pakai nama istilah dari Jepang. Ya, jadi ini namanya hiji. Ya, hiji itu elbow kalau ya kalau di Muay Thai ini elbow, ya. Yang biasa dipakai. Nah, cuma kalau di Kihon hiji ini satu aba-aba 2 kali pukulan, 2 kali gerak. Kanan kiri ya? Ya, kiri kanan. Jadi kiri dulu, kanan dulu. Jadi tergantung kaki depannya yang mana. Kalau kaki depannya ke kiri, berarti ya kiri dulu, baru kanan. Oke, gitu. Oke. Untuk Kihon pukulan kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi kalau boleh saya gambarkan di sini, kudo ini bela dirinya kan walaupun dari Jepang, tapi banyak sekali mengambil serangan untuk bagian atas atau pukulan menggunakan boxing atau Muay Thai ya, di mana ada pukulan, ada elbow, ada hook, ada jab, ada cross, ya kan? Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kakinya sendiri? Tadi dikatakan bahwa banyak sekali teknik-teknik yang menggunakan nama karate untuk tendangan geri ya. Oke, untuk halo, putus. Halo, Mas Ranu. Sementara bagi ada yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Karena saat ini sedang putus jaringan. Oke, sementara saya akan menampilkan dulu apa sih kudo ya. Kita pernah beberapa kali menampilkan kudo di OS TV. Nah, karena kudo ini menarik ya, ini dia. Kita sempat ada latihan di Bandung, akan saya share sebentar ya. Bandung 2018. Ini elbow, bisa dilihat. Nah, ini contoh pertandingannya, tapi ini latihan ya, sesi latihan. Oke, ada lagi salah satu video ketika kudo.
Halo, silakan Sensei Ranu, welcome back. Saya sedang menampilkan latihan-latihan kita di Bandung. Ini di Bandung, Dojo Bandung. Oke, kita kembali lagi Sensei Ranu, bagaimana? Halo. Ya, Sensei Ranu. Sempat putus tadi. Halo. Ya, silakan dilanjut tadi. Kita baru saja akan masuk ke tendangan seperti yang telah Sensei Ranu sampaikan bahwa tendangan Sebentar itu. Ya, tadi ini Oh ya. agak ini dulu apa tadi sempat mati listrik ya. Bentar nih biar stabil dulu. Bentar. Oke. Bentar ya. Ya. Oke, sambil menunggu saya akan tampilkan lagi beberapa ya. Ya, di sini ada bantingan juga ya. Ada kuncian. Oke, jadi itulah Kudo. Selamat bergabung Sensei Dwi Arif. Senpai. Ya, jadi kita baru Sensei mulai. dari Deku. Tadi kita baru mulai. Mohon maaf lambat. Ya, nggak apa-apa. Ini kita hanya sharing aja, talkshow, tidak ada latihan ini ya. Tapi di sini saya Ranu akan kasih tahu gerakan-gerakannya, perbedaan-perbedaannya. Kalau mau diikuti silakan aja, tapi sesuaikan aja. Tapi Fauzi ada pertanyaan? Oke. Jadi intinya tadi memperkenalkan apa sih bela diri Kudo. Kudo ini memang bela diri dari Jepang, karena pendirinya ini adalah turun-temurun dari Sosai Matsu Tatsuyama, pendiri Kyokushin. Jadi turun-temurun awal mulai dari Kyokushin, karate, lalu berkembang menjadi MMA yang Budo MMA lah kalau kita bahasa singkatnya, istilahnya bela diri MMA yang masih masih ada unsur-unsur tradisionalnya, masih ada upacaranya, kamiza, rei-nya, segala macamnya. Nah, ini Sensei Ranu sebentar lagi sedang mempersiapkan dulu. Sudah siap Sensei Ranu? Belum, sebentar. Oke. Jadi telah menceritakan tadi tentang pukulan. Nah, di mana pukulan-pukulan itu sudah adaptasi pukulannya jangan jadi kayak Muay Thai atau boxing. Jadi ada jab, ada strike, ada uppercut, ada elbow, ada hook. Nah, kalau yang kalau yang jab sama strike-nya itu masih mirip kayak Kizame sama Yakusuki kita karate, tapi sisanya lebih ke Muay Thai boxing. Gimana? Saya Siap. Oke, silakan dilanjut lagi. Tadi ada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan tendangannya. Tadi kita bakal bicara panjang karena tadi ternyata ada bantingannya, ada kuncian. Tadi kita saksikan di YouTube channelnya OS TV. Bagi yang belum nonton bisa lihat. Di situ ada bantingan, ada kuncian juga. Nah, kita baru masuk ke tendangan. Tendangan ada apa aja sih yang di teknik-teknik? Audionya masuk ya? Masuk. Masuk ya? Oke. Kalau tendangan mungkin sama ya dengan yang karate punya gitu ya. Basicnya sama. Ada megeri, ada
Mawashi, ada Kansatsu Deri, kayak terus Kinteki Geni tetap ada gitu. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang karate di sini yang karate pasti udah tahu bentuknya gitu. Jadi kalau misal nggak ada bedanya untuk teknik tendangan, cuma agak beda di teknik pukulan aja gitu. Memang untuk teknik pukulan lebih simpel ya. Untuk teknik pukulannya lebih simpel. Kalau tendangan, tapi kan bedanya Kudo tuh ada Izageri. Sebenarnya karate ada, cuman karena di pertandingan karate banyak tidak disediakan, tidak boleh. Jadi jujur aja saya sayang sekali ya, saya jarang melihat tendangan Hizageri ini dilatih di dojo-dojo karate yang coba praktekin ya yang Hizageri ya. Jadi Hizageri itu ada tiga ya lo. Jadi ada kalau di Kihon dia 3 bentuk. Segini kelihatan sampai cukup, boleh kita fokus. Atau saya mundurin sedikit ya kameranya. Ya, boleh. Ini ya. Ya. Oke, jadi kalau Hizageri itu ada tiga apa namanya? 3 step. Kalau di Kudo tuh 3 step. Jadi yang pertama itu dari sini cuma tangan di pinggang, ya, tangan pinggang sini di samping. Ini cuma diangkat aja ke atas. Oh iya. Ya. Oke, biasanya kalau misalkan dalam Kihon itu ada 3 kali hitungan, 3 kali 10. Jadi 10 pertama ini cuma diangkat aja, ya. 10 kedua ini pakai grab tangan. Jadi seolah-olah ada kepala lawan di sini, ya. Ini tarik ke samping. Oke, bentuknya masih sama kayak yang tadi, tanpa tarikan, cuma di sini pakai tarikan kepala, ya. Oke. Yang ketiga nih ada sama kayak yang kedua, tapi agak ada jamnya sedikit. Jadi kalau misalkan tadi cuma gini aja, karena ada jamnya sedikit, jadi. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi tadi sudah bicara pukulan dan tendangan yang dilakukan dengan di teknik-teknik Kudo. Nah, mungkin ada bantingan atau itu bisa gimana ya? Kita kebetulan kan tidak sedang di dojo, mungkin bisa disampaikan ada video-video yang bisa ditayangkan terkait gerakan-gerakan bantingan, kuncian yang dilakukan di Kudo. Oke, ini saya coba share yang dari YouTube ya. Oke. Bandingannya. Bisa di-share nggak sih? Kembali. Oh, sebentar saya kasih privilege dulu. Gimana caranya ya? Bisa request share nggak ya? Atau gini deh, kembali saya kirimin linknya. Oh ya, boleh. Saya setel. Saya kirim via WA ya. Oke. Sebentar, belum masuk WA-nya. Masuk? Belum. Coba saya kirim ke ini aja ya, ke Di chat aja, di grup chat. Ada pertanyaan sebelumnya dari yang ikut hadir di sini? Saya Senpai. Oh ya, silakan. Baik, Sensei Gusfi Erano.
Kenalkan, saya Edwi. Kebetulan saya juga karateka, sama dengan Simperiki, satu Aikido perguruan. juga. Apa? Aikido juga. Iya, Aikido juga. Ya. Kebetulan begini, saya ini kebetulan juga mendapat ini kepercayaan karena mengelola dua organisasi Aikido dan Karate. Suatu saat ketika Yung Mungdo bela diri dari TNI AD itu masuk ke Indonesia, saya diminta untuk jadi pengurus di di Jogja. Jadi kalau mereka ini bukan, kalau Kudo ini kan Daidoku Kudo ya. Awal-awalnya saya pikir ini adalah bela diri grappling gitu. Tetapi ternyata ini adalah bela diri karate yang awalnya dari Sosai Oyama kemudian dikembangkan menjadi mixed martial art. Kalau konsepnya sendiri, Sensei, kalau di Yung Mungdo ini kan konsepnya integrated martial art ya. Itu kan dulu universitas di Korea itu membuat riset gitu ya, melalui riset untuk menciptakan sebuah bela diri baru yang cocok digunakan untuk militer. Lalu terciptalah Yung Mungdo. Cuma kalau saya lihat teknik di Yung Mungdo itu sama seperti antara teknik Taekwondo dengan teknik Aikido, kunci-kunciannya, dan judo tentunya. Cuma saya lihat karena diambil sepotong-potong, itu jadinya seolah-olah jadi nggak mateng ya secara teknik. Ini mohon maaf, bukan saya lebih paham, cuma karena pengurus hanya sesekali aja ikut latihannya. Nah, bedanya dengan Kudo ini gimana? Apakah benar-benar murni mencampurkan mixed martial art itu dengan karate aliran Kyokushin, kemudian jenis grapplingnya apakah itu memang seperti submission ataukah dari teknik judo itu, Sensei Gusti? Terima kasih. Kalau saya rangkum berarti lebih ingin menanyakan bedanya Yung Mungdo sama Kudo itu sebenarnya apa gitu ya? Oke. Ya. Oke, silakan Sensei Ranu. Oke. Pak Edi, terima kasih. Yang pasti kalau Yung Mungdo sih juga kan belum pernah latihan ya, jadi belum pernah lihat juga langsung, jadi saya juga kalau pakai pelatih ini juga nggak berani juga gitu. Nah, tapi kalau saya boleh ngejelasin di di Kudo ini, kalau untuk stand up-nya, kalau misalkan Sensei Edi pernah lihat Kyokushin, kurang lebih standingnya kita sama kayak gitu. Explosive move-nya sama seperti itu. Tapi bedanya kalau di Kyokushin kita nggak boleh menyerang mukul kepala, di Kudo kita boleh. Untuk gambarannya aja. Untuk teknik bantingannya, ini kita banyak pakai tekniknya dari judo. Istilah-istilahnya pun sudah pakai judo, Gongse Onane, terus Ogoshi, dan lain-lain, Uchimata dan lain-lain sama. Untuk teknik grapplingnya pun kita ada beberapa yang masih pakai bahasa yang Jepang ya, kayak Udegarame, Jigatame. Udegarame itu kan armbar. Ya, Udegarame. Ya. Dalam bahasa judo Jigatame itu Kimura. Ya, Kimura ini. Itu paling Kimura Amlock. Kakujime itu kan triangle gitu kan. Itu masih kita pakai istilah itu. Cuma untuk menguniversalkan, kita pas ngajar pun biar lebih gampang kita pakai istilah kayak Kimura, Americana, kita pakai. Americana jadi, ya. Jadi memang grapplingnya itu ya dari juga ada, dari itu juga ada. Jadi Kudo ini art of open mind. Jadi apapun bisa kita masukin. Jadi kita open mind aja gitu. Jadi nggak terkungkung di satu diri aja gitu. Ya. Kalau saya melihat menariknya itu adalah ini adalah bela diri tradisional yang mau berkembang beradaptasi ya. Bisa saya simpulkan seperti itu. Betul, Sensei Ranu? Jadi sebenarnya di Jepang sendiri itu jadi waktu yang kita di seminar pertama kali, saya ikut tahun itu. Seminar pertama kali saya belum ikut. Yang undang ini dari Jepang kan? Nah, jadi yang ide itu bilang di Rusia itu anggotanya itu 2 kali lipat dibanding di Jepang.
Rusia. Di Rusia. Rusia itu lebih besar dibanding di Jepang sendiri untuk anggotanya ya. Di Rusia itu bisa 20.000, mungkin kalau di Jepang cuma 10.000 atau 7.000. Jadi memang karena ini bentuknya universal ya, atau bentuk pertandingan universal, jadi mungkin orang-orang yang Eropa itu dan Amerika itu lebih suka gitu. Ya lebih senang ambil diri ini ya, lebih masuk lah. Ya mungkin dari segi kulturnya mereka lebih masuk dibanding di garis sendiri gitu. Oke, selanjutnya kalau gitu akan saya tampilkan video yang sebentar ya, saya siapkan dulu. Nah, ini yang saya kirim tadi itu adalah highlight dari pertandingan judo ya, yang kejuaraan dunia, dan ada beberapa yang dari Rusia. Ini akan saya tampilkan tanpa audio supaya tidak menyalahi klaim ya. Nah ini contoh, ini wasitnya kayak gini ya. Ini wasitnya ya. Ini jadi menggunakan helm, bajunya putih biru, sabuknya sesuai tingkatan ya. Sabuk sesuai tingkatan. Kalau B-nya itu sesuai sudut. By the way, tingkatannya kudo itu apa aja tingkatannya? Sama kayak, saya nggak tahu kalau di karate yang kan dari Q. Karate masalahnya beda-beda tiap perguruan. Urutannya. Gitu? Iya. Kalau kita dari Q10. Kalau Q-nya sama, tapi warnanya beda. Warnanya beda. Jadi kalau misalkan kita dari putih, kita tanpa strip ya, kita tanpa ngomongin strip ya. Ya. Jadi putih, ungu, biru, kuning, hijau, coklat. Putih, biru, putih, ungu, biru, baru kuning, coklat, kuning, hijau, coklat. Saya udah lupa, saya sabuk apa ya kemarin latihan. Masih biru kayaknya. Oke, ini kalau di karate kan putih, kuning. Ya. Jadi kalau ini kurang lebih sama kayak Kyokushin, cuma kalau Kyokushin kan dari putih, orange, biru. Kalau ini putih, ungu, baru biru. Oh ya, saya ingin menyampaikan kalau tadi Seserano menyampaikan bahwa boleh mukul kepala. Ini ternyata karena kita menggunakan helm ya. Boleh di-sharekan helmnya seperti apa? Saya ingin menyampaikan juga kalau karate di prestasi itu tidak boleh. Sebutan nih, saya Edwin ini kan ini ya wasit ya, karate Porky gitu ya. Ini kan kalau di perwasitan karate prestasi ini kan tidak boleh memukul boleh tapi soft contact ya. Boleh. Hanya skin touch. Itu ya, aja skin touch kalau sudah senior. Ya, untuk senior. Kalau di bawah itu pelanggaran C1. Boleh, harus gini ya, harus cuman kasih jarak ya. Ditarik 5 cm. Skin touch. Kalau di Kyokushin karate nggak boleh nyerang kepala, nggak boleh mukul kepala. Kalau nendang boleh ya, Seserano ya. Kalau Kyokushin. Iya, nendang boleh. Nah kalau kudo ini mukul, nendang boleh ke kepala ya, karena kasih pakai helm. Boleh kasih lihat helm. Oh, satu lagi. Kita boleh nyundul. Oh, boleh nyundul, boleh gini ya, head apa namanya? Oh. Boleh headbutt. Nah, ini masih aman ya. Aman banget. Pakainya gimana? Boleh praktekkan dikit? Boleh ya. Maaf, helm itu dipakai wasit atau atlet? Atlet. Oh, atlet. Tadi video yang saya share. Wajib. Jadi kalau di sana wajib punya satu-satu. Nggak boleh pinjam-pinjam, nanti corona. Nggak boleh pinjam-pinjaman. Karena wajib satu-satu punya. Ini yang benar. Gimana? Oke. Ini dari dulu ya. Maksudnya. Ini yang menarik, ini selama protokol bisa dipakai menurut saya. Aman, sebentar. Saya Nah, ini diikat di belakangnya ada sipul kayak tali sepatu. Saya pernah make ini ya. Ini emang asik sih, cuman kelemahannya itu gampang berembun. Jadi ini menarik, apa namanya? Harus ngikatnya juga harus apa ya, pakem gitu. Jadi kelemahannya hanya gampang berembun, tapi kalau untuk pertandingan itu kan yang nggak berapa lama lah, kita pakai seperlunya cukup. Jadinya ya seperti tadi, mau mukul nendang bisa bebas gitu kan. Gitu.
Oke, tadi saya tangkap ada pukulan, ada tendangan, ada bantingan, bantingan mostly ngambil dari judo, ada kuncian, kuncian ini juga mostly dari jujitsu mungkin ya awalnya ya. Jadi masih ada beberapa yang masih pakai nama lama ya, tadi Kigatame, Tadakujime, terus Kigatame masih. Cuma begitu banyak yang orang dari luar Jepang yang belajar ya, ini mau harus di internasionalkan ya, universalkan. Oke, nah sekarang bisa share nggak rules-nya pertandingannya seperti apa? Karena kan mungkin teman-teman ada yang ingin tahu. Sebenarnya kalau pendapat saya ya, bela diri itu is about the rules juga gitu. Kita bisa bicara A, B, C, D, E, F, G, tapi kadang-kadang ada yang bilang pembuktian di A, di B. Mau kayak contoh kemarin MMA pembuktian di tinju bisa beda cerita lagi. Karena memang ada rules yang berbeda. Makanya kita ingin tahu nih, kalau kudo ini rules-nya apa aja sih? Yang umum aja ya. Yang umum kalau serangan ya, serangan itu semua arah boleh kecuali yang ilegal kayak kemaluan, ke belakang kepala itu pasti nggak boleh. Belakang kepala nggak boleh. Semua arah ke kepala. Dan tendangan juga sama. Karena kalau di karate boleh nggak sih tendang paha? Tendang paha nggak? Kalau di karate yang prestasi, nendang di bawah pinggang nggak boleh. Betul ya? Kalau kita masih boleh, jadi betul, di bawah pinggang nggak boleh, pelanggaran ya. C2 itu. Oh ya. Ya. Kalau kita boleh untuk apa namanya? Low kick ya. Gitu. Low kick ya, dan mawasi boleh. Jodan sudah boleh. Itu hitungannya by point atau by KO sih? By apa ya? By point ada. Jadi kayak Koka, Yuko gitu ada. Cuma itu yang impact. Yang? Impact. Jadi kalau misalkan dipukul nih, dia nggak gerak nih. Ini lawan nih, nggak gerak. Ini nggak poin. Oh. Itu poin. Berarti kalau dia bisa nahan, nggak poin-poin tuh ya? Iya, jadi apesnya kalau misalkan power dong. Apesnya adalah kalau misalkan kita nih orang Asia nih, ketemu orang Rusia, iya. Yang tinggi gitu ya, yang dipukul nggak gerak ya udah percuma. Oh iya, contoh ada video pertandingan lu, boleh dong dikirim dong, yang waktu Ceserano lawan Rusia itu ya, orang Rusia yang tinggi besar. Malu ah. Tapi kalau bagi yang belum tahu, Ceserano ini pernah viral juga karena ikut pertandingan MMA di Batam, dan lawan dia berotot, lebih besar, lebih tinggi, tapi kalah juga ya, keok juga. Dan yang terakhir di One Pride ya, tanding. Oke, lanjut lagi, segala bentuk bantingan boleh, termasuk suplex, tapi suplex samping. Oh, suplex, side suplex. Jadi bukan suplex yang ke belakang ya, tapi yang ke atas. Samping. Nah, untuk kickball, bedanya dengan MMA adalah kita pukulan itu nggak boleh impact. Di pukulan itu cuma touch aja. 4 kali ke arah kepala itu udah poin. Oh, udah poin. Ya, jadi misalkan pas banting, pukul 4 kali, tapi touch aja ke arah kepala itu 4 poin. Itu 1 poin. Dan grappling pun, ya misalkan kita habis banting, kita bawa ke bawah, ya kan, grappling pun cuma bisa 30 detik naik lagi. Maksudnya naik lagi? Oh, kalau kelamaan di bawah 30 detik. 30 detik nih, grappling ya kan, nggak ada yang dapat submission, atau mungkin nggak ada KO juga sih, pokoknya nggak dapat submission, dia itu langsung mulai dari atas lagi, dari standing lagi. Oh, okay. Dan dalam 1 ronde itu cuma boleh 2 kali grappling. 1 ronde boleh 2 kali grappling. Jadi kalau misalkan yang ketiga langsung naik ke atas. Habis banting langsung naik lagi ke atas. Ya soalnya kalau orang awam nih ya, kita bicara orang awam menonton pertandingan MMA pada saat di ground itu kayaknya tuh udah males gitu. Membosankan ya. Kalau orang awam membosankan, tapi kalau orang yang paham, orang Brazilian Jiu-Jitsu lah, orang MMA justru melihat itu, ini ngambil apa, justru ini jalan malah. Betul. Cuma kalau misalkan di sini karena hitungannya. Halo, Ceserano. Ya, kayaknya sempat Halo. Karena kan di sini. Ceserano, maaf terputus-putus, bisa diulang tadi. Masuk ya?
Ya, 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 ya. Silakan lanjut lagi. Ya, jadi di Grab ini sendiri memang nggak terlalu lama gitu, jadi cuma 2 kali langsung naik lagi kan. Langsung naik. Jadi nggak lama. Ya, jadi makanya kalau saya lihat video YouTube yang tadi, yang pertandingan tadi, emang menarik sih ya dan tidak membosankan karena kenapa Jadi namanya? memang lebih eksplosif ya. Jadi untuk pertandingan itu eksplosif banget. Iya, eksplosif dan enak ya kalau pakai helm lebih bebas karena yang banyak bikin berbahaya itu sebenarnya di kepala, bahkan di karate pun yang prestasi pun yang cuma dikatakan soft contact ke kepala pun sering banget terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan karena kena kepala. Tapi, kalau boleh dibilang sih pakai helm ini kelihatannya aman ya, karena ini kan kaca ya, kaca mikro. Cuma kalau misalkan sebenarnya apa ya, karena kena pukulnya nggak sakit juga, cuma karena impactnya juga kencang, sama aja berasa juga di belakang kepala. Di lehernya ya. Ini bahkan ya, jadi lebih nggak aware sih ini. Oh, oke. Iya, karena kita terlalu berani ya. Kita pikir oke, kepala nggak apa-apa, nggak usah. Ini ya betul, masuk akal sih, masuk akal. Nah, jadi kalau yang baru-baru biasanya nggak aware gitu, nggak aware. Iya, nggak menjaga diri. Latihan gitu, dia main head move-nya, blocking sama parry-nya lebih banyak. Ya. Nah, ini boleh di-share tentang kejuaraannya sendiri nggak? Ada kejuaraannya di level mana aja sih? Kalau kejuaraan sih, kalau untuk Indonesia kemarin kita bikin eksibisi ya di GoEffect ya tahun lalu. Oh, GoEffect ya kemarin ya eksibisi. Menalin, cuma ya internal aja sih undangan gitu ya. Kita belum berani bikin open gitu karena memang kelasnya juga kan masih dalam pengembangan gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk di globalnya itu kejuaraan dunia dan kejuaraan Asia-nya nggak ada. Kejuaraan dunia ada, kejuaraan Asia ada, dan latihannya juga seminar-seminarnya banyak ya. Udah. Makanya saya sama undang. Kalau negara yang rajin bikin pertandingan itu salah satu India. Ya, di luar Jepang, India dan Rusia itu rajin. Wow, emang India sesama sih, di karate kita juga banyak banget itu masanya. Eventnya, wasitnya selalu banyak. Saya nggak tahu, emang banyak banget. Jadi India itu kalau nggak salah ada perkumpulannya namanya Nippon Martial Art apa gitu. Jadi memang Kudo itu termasuk salah satu anggota ini. Jadi perkumpulan bela diri Jepang itu di India lumayan besar komunitasnya gitu. Jadi Kudo itu masuk ke apa namanya komunitas itu. Apa namanya Nippon apa gitu. Nippon Martial Art apa gitu. Oh, oke. Nah, kemudian nih, ini terakhir ya. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak yang lainnya sebelum saya mau nanyakan pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, saya ingin nanya, ini di Indonesia sendiri udah ada di mana aja, dan mungkin kalau ingin ada peserta yang ingin latihan kudo ini kemana aja gitu. Oke, untuk latihan kudonya kita kalau Jakarta tuh ada di Pasar Minggu di Tiger Shark. Tiger Shark ya. Di Pasar Minggu. Kalau untuk Tangerang tuh ada di Cerduk di House of Wolf. Ya. House of Wolf Tangerang, Jakarta Barat. Terus Bandung ada di Sudokan Dojo. Ya, di Bandung di Sudokan Dojo. Itu jalan apa? Malabar ya? Malabar. Terus di Malang. Mas Fauzi mungkin yang tahu kalau Malang di mana. Iya tuh. Mas Fauzi. Gimana, Mas? Dari Malang. Ya, mungkin siapa tahu sekarang udah makin banyak. Sama satu lagi kita ada yang hitungannya corporate ya, jadi di Bea Cukai Dumai kita jadi bela dirinya. Di rumah ya? Dumai, ada Simpai Agus di sana, di Dumai Pulau Riau, itu di Bea Cukainya. Oh, oke. Oke, jadi teman-teman Bang mau ikut latihan kudo seperti apa, itu bisa menghubungi dojo-dojo terdekat yang tadi sudah disampaikan oleh Seseranu. Akan saya di YouTube channel saya akan coba saya tulis di bagian description, nanti ditulis lengkapnya dojo-dojo yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak akan saya tutup. Atau mungkin yang mau disampaikan lagi Seseranu? Apa ya? Ya semoga sih Hasan bela diri Indonesia
bisa nambah ya, nggak cuma itu aja. Dan juga kanan kan kebetulan dari banyak dari karate ya, jadi saya juga waktu itu kan diundang sama Semediki buat foto tuh di apa itu saya kagum banget tuh sama speednya. Oh iya. Sama gerakannya, aduh gila tuh, itu buat motor tuh susah banget gitu. Oke gini. Bang, gimana? Mudah-mudahan sih harapannya prestasi di Indonesia tuh bisa terus meningkat gitu ya. Dan setelah ada Kudo ini, saya itu berharapnya bisa nambah seragaman bela diri di Indonesia. Bukan berarti kita cinta bela diri impor, tapi ini buat nambah wawasan bahwa di luar juga ada bela diri yang menarik. Iya. Ya memang ya semakin banyak kita informasi justru semakin banyak kita bisa mengembangkan ya. Dan akan semakin menarik begitu bela diri luar, tapi kita bisa menguasai lebih baik dari mereka, menjadi satu hal yang lebih baik. Contoh aja kalau memang di karate kita aja, kita berani bilang bahwa karateka Indonesia nggak kalah jelek dan karateka di Jepang juga gitu, karena terbukti ada yang banyak yang berprestasi. Gitu. Oke, kalau begitu saya tutup aja sesi kali ini. Terima kasih kepada Sensei Rano atas waktunya. Bagi ada yang pertanyaan yang teman-teman yang ingin menanyakan, boleh di OS TV. Ini akan saya upload pada hari Minggu 28 Juni. Pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di YouTube channel itu, akan coba dijawab by text di komen ya. Tulis di komen, jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman Anda yang ingin mengetahui, dan subscribe yang penting. Oke, sekian. Stay safe and healthy. OS.